kasih. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita kebanggakan bersama Bapak Kapolda Lampung, ini sahabat saya. Yang saya hormati pula saya ulangi, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kapolda Lampung beserta Wakapolda dan jajaran PJU-nya, yang saya hormati dan Rem 043 Garuda Hitam, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku Pangdam 2 Sriwijaya, karena wilayahnya termasuk Provinsi Lampung, ya, mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit Bayangkara dalam melaksanakan tugasnya. Kami sekali lagi dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan turut berbelasungkawa. Yang kedua, sehubungan dengan kejadian ini, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa sedang berlangsung joint investigation, ya, antara Polda dengan kita mengeluarkan tim dari Pomdam, ya, termasuk Denpom Lampung, dan sampai dengan sekarang sedang berlangsung. Nah, sehubungan dengan ini kita berharap ini segera selesai hasil investigasi ini, sehingga nanti bisa kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya, kemudian juga bagaimana penyebabnya ini bisa terjadi. Karena dari sementara temuan barang bukti di lapangan ini, ya, contohnya tadi disampaikan jenis kelongsongnya ada 3 kalau tidak salah, berarti kan itu ada 3 jenis senjata di TKP. Nah, ini termasuk tadi dari pengakuan oknum ini senjatanya rakitan. Nah, kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, disesuaikan dengan uji balistiknya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu, sehingga nanti ini bisa kita segera informasikan kepada rekan-rekan. Saya kira itu rekan-rekan, ya, mudah-mudahan nanti segera ini selesai investigasinya, bisa kita informasikan dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, mungkin ada tanya jawab. Kami persilakan dari rekan-rekan awak media satu persatu namun tertib. Terima kasih. Satu, senjata api apa yang digunakan, kemudian ini pelaku ini menembak ini secara random atau memang tepat menyasar kepada korban yang meninggal dunia ini. Demikian Pak Kapolda. Baik, masih ada
silakan. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Insan dari Metro TV. Izin tanya Bapak untuk penegasan saja, tadi kan terkait kabar beredar senjata belum ditemukan ini dari pengakuan kedua oknum yang sudah menyerahkan diri, mereka menggunakan senjata jenis apa dan posisi senjata di mana. Dan yang kedua, izin memastikan dan mengkonfirmasi berarti ini benar, apakah kedua kedua pelaku sejauh ini berarti anggota aktif TNI. Terima kasih. Izin Jenderal, saya dari Popo dari Nusantara TV ingin memastikan kalau dari hasil forensik kemarin itu kan si para korban luka-luka tembaknya emang terkonfirmasi dari jarak dekat. Ingin membenarkan apakah sebenarnya seperti apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, kami cut dulu, dijawab dulu nanti untuk sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Mungkin ada 5 pertanyaan, tetapi mungkin khusus untuk yang nomor 4, pelaku apakah masih aktif, nanti biar Pak Pangdam yang... Ya. Nanti itu biar Pak Pangdam yang menyampaikan, tetapi yang pertama apakah ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana? Saya jawab, bisa iya, bisa tidak. Karena ini masih berjalan. Ya, masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP, ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4. Ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain, mungkin seperti itu. Terjawab nomor 1. Ya. Kemudian apakah ada korban dari orang sipil? Sampai dengan hari ini kita belum menemukan, belum ada. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya rasa hampir sama, ya. Senjata jenis apa, kenapa bisa tepat, kemudian dilihat dari luka-luka, ini yang sedang kita periksa, kita uji di lapor. Kita pengen tahu, ya. Petunjuk yang kita miliki hanya 1, hasil otopsi terhadap jenazah. Perlukaannya, luka terbuka mengakibatkan kematian, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat ada orang melakukan penembakan. Dari jarak berapa variatif, ada yang 6 meter, ada yang sekian dan lain sebagainya, dan ada yang kenal. Tetapi yang utama adalah kita mendapatkan dari hasil otopsi, kita menemukan ada proyektil. Ya, ada proyektil yang 2 proyektil itu ditemukan di bagian kepala 2 orang korban sudah dalam posisi terpecah-pecah, dan 1 yang ada di dada sebelah kanan Kapolsek, dan itu masih utuh. Ketiganya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke lapor untuk diperiksa, diuji balistik metalurgi forensiknya untuk bisa mengetahui, yang pertama, ini ditembakkan menggunakan senjata apa, laras panjang atau laras pendek. Yang kedua, ini ditembakkan dengan menggunakan senjata merek pabrikan atau rakitan. Ini sedang diperiksakan. Mohon bersabar untuk bisa kita menunggu pemeriksaan ini semua. Hasilnya nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan tadi, apakah bisa saling mendukung dan lain sebagainya untuk dalam rangka memenuhi alat bukti. Ya, saya rasa terjawab ya, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mungkin Pak Pangdam, silakan.
tes. Kalau ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif, ya. Tapi seperti sampaikan tadi, yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada saat setelah kejadian, ya. Nah, ini lagi kita dalami, ya, apa peran yang bersangkutan, dan nanti akan kita cross check, ya, keterangan yang diberikan pada saat di olah TKP nanti, ya, sehingga kita ketahuan dia berbuat apa di TKP tersebut pada saat kejadian. Itu, ya. Jadi sudah terjawab, ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih. Bisa kita buka sesi kedua, namun dengan tertib. Ya, tinggal satu sesi lagi. Kami persilakan dari sebelah kanan. Silakan. Cek. 3 saja kami batasi untuk sesi kedua ini. Ya, selamat sore Bu, Pak. Saya Abel dari Kompas TV. Mau tanya ini terkait dengan fenomena sabung ayam yang terjadi ini memang sebenarnya seperti apa? Dan kan kemarin dibilang katanya wilayah tersebut ini seperti Texas ya. Ini maksudnya seperti apa? Terus setelah itu siapa pemilik lahan ini sehingga bisa menjadikan lahan itu sebagai arena yang cukup besar untuk perjudian tersebut? Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Ya, izin Bu, saya Rio dari Tribun Lampung mau bertanya terkait pelaku yang sejauh ini sudah ada yang diamankan. Sejauh ini pelakunya diamankan di mana dan apakah sudah ada pemeriksaan khususnya dari Danrem atau Pangdam terhadap pelaku ini? Mungkin itu dari saya, Bu. Yang terakhir silakan. Izin Jenderal Tommy dari bertanya, Detikcom. Yang mau saya tanyakan itu sampai saat ini dari pengakuan oknum ini senjata itu dibuang kemana? Terus selanjutnya sudah dilakukan tes urin terhadap si oknum TNI ini dan hasilnya seperti apa? Sama statusnya sudah tersangka atau masih saksi? Itu aja. Baik, cukup ya untuk sesi terakhir ini. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Baik, yang dari Kompas TV tadi ya, Kompas ya, menanyakan. Coba diputar foto udara yang lokasi itu. Fenomena sabung ayam. Jadi dari keterangan saksi yang ada selama ini kegiatan tersebut itu dilakukan yang mengundang pemain-pemain dari luar, ya pemain-pemain dari luar. Kita bisa katakan pemain-pemain dari luar berdasarkan juga dari hasil di TKP ditemukan banyak kendaraan yang platnya bukan BE tetapi dari Sumatera Selatan, plat BG, bahkan plat A, AG, ya, jadi dari luar. Baru kali ini dilaksanakan invitation ini dilakukan di Lampung. Kemudian yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Ya. Kalau Texas sekarang mungkin gedung-gedung, ya. Tapi ini adalah lokasi tempat arena judi sabungan tadi. Mobil-mobil itu tadi itu bukan mobil pelaku, tetapi karena ini kita sudah datang ke TKP sehingga itu mobil dari petugas. Tapi sebetulnya kendaraan-kendaraan itu ada di itu kebun karet. Yang ini punya petugas. Ya jangan salah persepsi. Yang sebelah kanan baris ini punya petugas gabungan dari Polres, dari Polda, dari Kodim, dari Korem, dari POM, semua ada di sini. Nah itu yang ada di sana, di dalam. Ya, itu. Jadi memang sangat terpencil dan rumah yang ada di situ hanya satu, yang beratap hanya ada satu. Ini ada di kawasan register, kawasan HPI register
44. Ya, kawasan register 44. Berdasarkan keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan katanya semua harus firm. Mungkin terjawab ya untuk Kompas TV tadi ya. Ini persepsi, tetapi bicara fakta di lokasi ya, TKP tempat perjudian sabung ayam itu ya seperti itu, jarak tempuh, waktu tempuh dari kota Kabupaten Waikanan ke lokasi itu hampir 3-4 jam, siang hari, malam hari tidak ada lampu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Pelaku tidak mungkin mencari tempat yang ramai, pasti tempat yang sepi. Ya. Terjawab ya? Saya rasa cukup. Silahkan nanti yang berikutnya ini ada 3 pertanyaan, mungkin bisa dari Pak Panglima. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya, kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya, Denpom Lampung sini dalam proses lanjutan pemeriksaan yang dilakukan oleh personil saya baik itu dari Pomda maupun Denpom Lampung ini. Yang berikutnya ya masalah senjata. Nah, ini sampai sekarang ini kita sedang mencari alat bukti tersebut ya, untuk memperkuat dari keterangan yang ada sehingga kita tahu nanti jenis senjata apa, apakah benar rakitan ataukah senjata pabrikan dan sebagainya. Karena juga tadi kan disampaikan pelongsong atau selongsong yang ditemukan itu ada 3 jenis ya, berarti kan kira-kira ya teman-teman tahu berarti di situ ada 3 senjata kira-kira seperti itu. Tapi apa senjata yang bagaimana itu yang perlu kita cari ya, bersama-sama dengan tim dari Polda Lampung. Masalah tes urin ya tadi ya terakhir ya. Kita belum melaksanakan tes urin, tetapi dari indikasi secara fisik kedua orang oknum ini sehat ya, sehat normal ya. Jadi sampai sekarang memang belum ya, tetapi kalau ada indikasi yang mengarah misalnya sebagai pengguna akan kita laksanakan untuk tes urin. Demikian, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan dan ini cukup untuk sampai dengan di saat ini. Insya Allah ke depan setiap perkembangan akan kita sampaikan dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Lampung bahwa kami tetap solid ya, kami tetap